Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa SMP, bertemu dengan saya Wiji Lestari. Kita akan belajar bersama tentang perkembangan periode dan komitmen semangat kebangsaan. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan lewat slide-slide berikut. Bangsa Indonesia mengalami masa yang sangat menyakitkan, yaitu masa-masa penjajahan. Selama 350 tahun lebih Indonesia dijajah, dan bangsa Indonesia mengalami beberapa dekade dalam memperjuangkan kemerdekaan. Periode apa saja yang akan dilewati oleh bangsa Indonesia kita akan bahas bersama. Pertama adalah periode sebelum pergerakan nasional. Kemudian periode pada masa pergerakan nasional, dilanjutkan periode pada masa pendudukan Jepang, dan kemudian periode pada masa proklamasi kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang terakhir adalah periode mengisi kemerdekaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sekarang periode sebelum pergerakan nasional. Sebenarnya sejak dulu bangsa Indonesia itu sudah melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dimulai dari masa kerajaan dahulu, itu sudah melakukan perlawanan dengan gigih. Terbukti apa? Terbukti dengan adanya beberapa pahlawan yang telah berjuang dengan gigih. Satu di antaranya adalah Sultan Agung Mataram yang bergerak pada tahun 1645. Kemudian diikuti oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan Kitapa di Banten tahun 1650. Kemudian ada juga Sultan Hasanuddin dari Makassar yang bergerak melawan penjajah pada tahun 1650. Namun perjuangan mereka tidak membuahkan hasil. Apa sebabnya? Mungkin kalian ada yang bisa jawab. Ya, betul. Karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan. Jadi mereka berjuang untuk daerah masing-masing, sehingga dengan waktu yang begitu lama Indonesia tetap tidak meraih kemerdekaan. Artinya intinya adalah perjuangan saat itu masih bersifat lokal atau bersifat kedaerahan. Nah, sekarang adalah periode pergerakan nasional. Ini dimulai pada abad 20. Jadi sudah di sini sudah mulai terorganisir perjuangan melawan penjajah. Ini organisasi Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908. Kemudian berdiri pula organisasi Sarekat Dagang Islam yang berdiri pada tahun 1911. Dan Idi Separtis pada tahun 1913. Nah, dengan diawalinya berdirinya organisasi Budi Utomo, kemudian diikuti organisasi yang lain tadi itu, akhirnya muncul Kongres Pemuda kedua, yaitu yang melahirkan kesepakatan dari pemuda seluruh Indonesia untuk menyatukan diri dalam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi mereka berikrar bahwa kita ini harus berjuang bersama-sama. Berikutnya adalah periode masa pendudukan Jepang. Meskipun tidak lama Jepang menjajah Indonesia, namun penjajahan Jepang ini menimbulkan luka dan kesusahan yang dalam bagi masyarakat Indonesia. Jumlah korban Romusa yang tercatat adalah lebih dan kurangnya sekitar 400.000 jiwa. Nah, ini menimbulkan rasa persatuan yang lebih besar dari masyarakat Indonesia untuk segera lepas dari penjajahan Jepang. Sehingga ada beberapa pemuda, diantaranya Yusuf Kunto dan Wikana, yang berupaya menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan maksud agar Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno mau segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembantaian Mandor Indonesia. Tak ketinggalan Topar, saat berada di Indonesia, Jepang juga melakukan aksi mengerikan di mana mereka juga melakukan pembantaian massal. Siapa saja yang bukan warga Jepang akan dihabisi dengan cara yang tidak manusiawi. Periode yang terakhir adalah periode mengisi kemerdekaan. Meskipun Indonesia sudah merdeka, namun kewajiban kita adalah sekarang tetap berjuang dalam rangka apa? Kita berjuang mengisi kemerdekaan ini.
agar Indonesia tetap berdaulat di negara sendiri. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Di antaranya adalah 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sikap anti penjajah dan anti penjajahan, karena dua-duanya meninggalkan rasa yang sakit dan korban yang banyak, baik material maupun spiritual. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia? Kalian bisa tahu? Silakan kalian cari sendiri. Kita cocokkan jawaban kita. Oke, yang bisa kita lakukan adalah bersikap idealisme, meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian bersikap jujur, adil, bekerja keras, dan yang terpenting adalah kita selalu bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan adanya rasa bangga Indonesia pada bangsa Indonesia, maka kita akan selalu berupaya bagaimana menjaga negara kita, NKRI kita tetap berdaulat jaya sepanjang masa. Untuk contoh yang lain boleh kalian cari sendiri. Demikian tadi pembahasan kita tentang materi perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. Terima kasih atas perhatian kita semua, atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!